Halo semua, selamat datang di channel gue. Ini channel yang masih baru banget. Perkenalkan, nama gue Catra Gustaf. Di channel ini gue pengen banget bisa mengutarakan beberapa opini-opini yang gue punya terkait permasalahan-permasalahan yang gue anggap seru. Kalau lo mau, lo bisa kok ngasih gue saran kayak topik apa yang harus dibahas. Lo tulis aja di komentar. Nanti kalau memungkinkan gua pasti akan ngebahas itu juga. Selain itu gue juga pengen banget bisa ngasih beberapa info-info terkait suatu permasalahan. Mungkin bisa berbentuk ringkasan atau entah kayak apalah. Gue juga belum kepikiran sebenarnya, lihat aja nanti. Dan di sini gue pengen ngajak lo semua untuk lebih membuka pikiran. Karena gue sendiri ngerasa nih, berita-berita di zaman sekarang itu kayaknya udah mulai meresahkan banget. Buat gue, media-media besar itu udah mulai banyak yang melakukan framing. Masalahnya framing-framing ini kadang-kadang bisa menimbulkan asumsi-asumsi yang gak seharusnya atau gak sesuai. Dan selain media besar juga mulai banyak media-media kecil, bahkan yang bentuknya cuma bermodalkan blogspot.com. Yang parahnya lagi, banyak juga orang yang percaya berita-berita tersebut. Gak usah jauh-jauh, kayak orang tua gue kadang-kadang masih percaya juga berita-berita seperti itu. Jadinya gue yang harus menerangkan ke mereka kayak apa yang sebenarnya. Padahal udah jelas kan berita-berita kayak gitu gak ada redaksinya. Ya, maka dari itu sekali lagi gue pengen mengajak lo untuk membuka pikiran. Karena gue yakin suatu permasalahan itu nggak bisa dilihat dari satu sisi doang. Bisa dua atau bahkan lebih dari dua. Makanya gue butuh support lo semua supaya gue bisa tahu nih apa yang harus gue perbaikin ke depannya. Mungkin sound gue jelek, mungkin pembawaan gue gak asik, mungkin pendapat gue ngaco. Apapun itu lo tulis aja di komentar. Pokoknya gue pasti akan baca dan bakalan perbaikin itu semua. Dan langsung aja daripada kelamaan, gue langsung pengen ngebahas opini gue yang pertama. Jadi kali ini mungkin masalah yang masih hot-hotnya, yaitu tentang Mas Belva. Nah, Mas Belva ini buat yang belum tahu, dia ini sekarang lagi menjabat 2 jabatan. Gue nggak tahu sih kalau ada yang lebih juga. Intinya dia sekarang adalah CEO Ruang Guru dan menjabat menjadi staf khususnya Pak Jokowi. Ruang Guru itu gampangnya adalah tempat kita buat belajar secara online sih. Cuma setahu gue dulu fokusnya Ruang Guru itu lebih ke mata pelajaran anak-anak sekolah. Kayak fisika, kimia, matematika, yang kayak gitu-gitulah. Tapi entah dimulai sejak kapan, gue juga kurang tahu. Dia akhirnya membuat program khusus yang bernamakan Skill Academy. Skill Academy ini gak cuma ngebahas yang mata pelajaran sekolah kayak yang tadi gue bilang, tapi ada banyak. Secara biografi sebenarnya Mas Belva ini keren sih, karena dia kuliah di luar negeri gak tanggung-tanggung universitasnya kayak MIT, Stanford, Harvard. Bahkan sempat masuk Forbes juga under 30, itu gila sih. Dan dia masih berusia 29 tahun sekarang. Oh ya, balik ke tadi aja. Nih, gue kasih lihat skill akademinya dari Ruang Guru. Bisa dibilang di sini nawarin skill-skill yang menarik sih. Kayak ini ada menguasai TOEFL, memahami TOEFL, atau bahkan ada yang programming kayak dasar programming untuk data science. Nah, kenapa sih gue pengen banget nih ngangkat skill academy? Kok angkat skill academy?
ngangkat Mas Belva menjadi topik karena Ruang Guru, platform yang dia punya, terlibat atau menjadi mitra di kartu prakerjanya program presiden kita. Nah, kalau gue mau lihat-lihat nih, balik lagi ke Skill Academy, kurang lebih ini sih, pelajaran-pelajaran, tutorial-tutorial yang bisa lo pelajarin di Skill Academy-nya Ruang Guru. Kita ambil contoh misalnya ini. Ini adalah paket kombonya kelas online. Di sini contohnya gue mau lihat satu, ada paket pelatihan ojek online 1 hari selesai 6 kelas. Kita lihat apa aja yang dipelajarin. Oh, di sini ada tenang di masa kritis, siapkan dana, ini lebih ke financial, ini komunikasi, ini financial lagi, ini manajemen, ini mengelola stres. Oh iya, tukang ojek stres ya. Customer service, ya lebih ke hubungan-hubungan dengan ini ya, pokoknya kalau nggak manajemen dia sendiri, baik dari waktu atau keuangan, komunikasi dengan pelanggannya, dan termasuk juga psikologikal, mengelola stres. Menarik sih sebenarnya, cuman gue nggak tahu apakah seperlu itu buat dipelajarin, karena kalau buat bayar sendiri kan nggak masuk akal ya. Karena ini adalah programnya kartu prakerja, menarik juga sih. Ya hitung-hitung kan gratisan. Sukses kerja di masa sampingan, dapat uang sebagai penulis. Oh ya, tata cara menjadi penulis. Wah, menarik sih. Sejujurnya gue tadi sempat lihat-lihat duluan, dan gue sedikit tertarik sih sama beberapa topik. Mungkin gue bakal ikut juga. Gue nggak bermasuk marketing juga sebenarnya. Cuman tetap aja kalau dari sisi kayak gini termasuk terpadu ya, jadi lebih enak buat dilihat aja. Oke, balik lagi ke ini, gaduh keterlibatan Ruang Guru di kartu prakerja. Oh ya, sebelum gue mau lanjut, gue pengen jelasin dikit kali ya, kartu prakerja itu apa. Kartu prakerja itu gampangnya adalah program pemerintah untuk memberikan skill tambahan kepada rakyat yang membutuhkan. Rakyat yang dianggap membutuhkan ini rakyat-rakyat yang misalnya baru aja di PHK, atau baru aja lulus sekolah atau lulus kuliah. Intinya dia ingin diberikan skill tambahan, entah skillnya itu yang menunjang ilmu yang udah mereka punya, atau mau pelajarin skill baru yang benar-benar drastis nih. Kayak tadi misalnya gue biasanya di manajemen, tiba-tiba belajar di programming, bisa kayak gitu. Detailnya kayak gini. Jadi karena lagi pandemi corona, peserta akan mendapatkan sekitar 3.550.000 per orang, di mana rinciannya bantuan pelatihan itu sekitar 1 juta rupiah. Jadi lu bisa punya dana 1 juta untuk memilih skill-skill ini. Ini kan 168.000 misalnya, dikurang-kurangin terus. Terus juga ada insentif pelatihan 600.000 per bulan selama 4 bulan. Dan terakhir kayaknya ada survei nih, apakah dia udah berjalan dengan baik atau enggak, yang kayak gitu-gitulah. Dan dia akan dapatkan insentif 150.000 kalau ngisi surveinya. Lumayan juga sih. Tapi kalau kita lihat-lihat ini cuma selama corona loh. Nah, di sini ada lagi, setelah pandemi selesai, jauh lebih berkurang ya, cuma 650.000, di mana pelatihannya cuma 500.000 dan 150.000-nya untuk survei keberkerjaan ya, yang gajinya ini nggak dapat ya. Berarti secara simple mereka akan dapat uang 1 juta untuk memilih mata pelajaran yang pengen dipelajari secara gratis. Terus juga mereka akan dapat 600.000 selama setiap bulan, berarti mereka dapat 2.400.000 kalau di total, sama 150.000 ini buat di akhir-akhir, pasti sekali aja. Tapi ini cuma selama corona, kalau nggak corona nggak dapat gaji, sedih juga. Tapi lumayan lah, gue lihat ini adalah caranya pemerintah juga. Gue rasa lebih fokusnya ke pemerintah sih, buat ngasih keringanan buat kita, buat rakyat-rakyat yang membutuhkan. Kan lumayan 600.000, istilahnya mungkin ya udah nih, lu gue kasih duit buat belajar, lu gue kasih duit juga buat beli makan di rumah aja, jangan kemana-mana selama corona. Mungkin gampangnya pemerintah pengen ngasih seperti itu ya, kan lumayan juga, lu bisa nambah skill kan.
Tapi gue sendiri juga masih agak bingung sih urgensinya. Apakah sebesar itu? Karena kan gue lihat COVID ini cukup menyerang dalam tanda kutip perekonomian kita, rakyat-rakyat bawah, rakyat-rakyat menengah ke bawah tuh cukup banyak yang kena. Dan mengeluarkan dana seperti ini gue lihat agak dipertanyakan juga sih, karena kan 1 juta untuk berapa ratus ribu orang rasanya besar ya. Apakah se-urgent itu? Kenapa nggak ngebantuan langsung tunai aja? Apalagi banyak kita lihat berita-berita nggak enakan tentang yang ekonomi mulai sulit buat rakyat yang golongan menengah ke bawah. Itu gue sedih banget sih sebenarnya. Oke lah, balik aja. Udah gue jelasin nih skill akademi apa dan kartu prakerja apa. Sekarang gue bakal ngejelasin sedikit tentang gaduhnya ruang guru tuh kayak apa. Nah, ini adalah salah satu, gampangnya gini. Mas Belva ini tuh lagi dibully babis-habisan di jagat maya karena kan yang tadi gue bilang ruang guru terlibat menjadi mitranya kartu prakerja ini. Ini adalah salah satu contoh buliannya oleh Rahlan Nashidik, gue nggak tahu bacanya gimana, Rahlan. Intinya dia ini adalah wasekjennya Demokrat ya, no wonder kalau kritis banget ya kan. Kita tahu sendiri, wasekjen nggak di kalangan Demokrat nggak di kalangannya pemerintah, di luar maksudnya. Di sini dia bilang perusahaan dipimpin staf pimpinan jadi salah satu mitra dalam penjual bagi kartu prakerja total anggaran dari 5,6 triliun. Kita tahu apa guna pasal kekebalan hukum dalam Perpu COVID-19 itu. Terus dia juga bilang hapus pelatihan online, gunakan 20 triliun untuk BLT, tunjuk bank pemerintah, menyalurkan BLT bukan perusahaan fintech, dan pecat staf sus korup. Di sini gue lihat dia terlalu terburu-buru ya untuk menentukan pecat staf sus korup, seakan-akan sudah ada yang korup padahal belum ada yang diketok kayaknya sama Palu hukum. Itu juga agak-agak ya gimana ya, normal lah mungkin karena kan ini partai di luar pemerintah ya, harus menyerang dulu. Walaupun yang lainnya gue setuju sih, entah kenapa gue ngerasa kayaknya lebih penting untuk ngasih bantuan langsung tunai, karena setahu gue kartu prakerja itu anggarannya sekitar 5,6 triliun. Kenapa nggak langsung dibagi-bagikan gitu untuk berbagai daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Nih, selain itu juga ada fraksi Komisi 9 DPR fraksi PAN. Dia bilang harap lebih terbuka dan menjelaskan alasan pemilihan suatu lembaga yang direkrut, termasuk keterlibatan lembaga ruang guru. Ini penting sebab harapan masyarakat agar program ini berhasil sangat besar. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya Mas Belva udah gak tahan mungkin dalam bulian netizen-netizen, dan dia akhirnya melakukan klarifikasi melalui Twitternya dia. Intinya gue mau bilang aja gampangnya, klarifikasi yang dia lakukan itu adalah yang pertama, dia menjamin dia tidak ikut campur apapun dalam pengambilan keputusan di program kerja kartu prakerja ini. Dan dia juga menegaskan kalau kartu prakerja ini dicetuskan sama Jokowi ke publik itu pertengahan 2019, sedangkan dia baru join jadi staf khusus itu sekitar November 2019. Ya, mungkin di sini dia pengen nunjukin kalau dia aja nggak mengambil keputusan atau nggak ikut rapat dari awal gitu kan. Ya, mungkin nunjukin lah kok dia nggak ikut-ikutan. Dan di situ dia juga menegaskan kalau dia siap mundur dari jabatan staf khusus seandainya terbukti melakukan kesalahan penyalahgunaan wewenang lah, atau mungkin gampangnya apa enaknya KKN gitu. Jadi ruang guru terpilih menjadi mitra itu ya karena ada Mas Belva nih di dalam ruang lingkupnya presiden, ya bisa dibilang orang dalam gitulah. Kurang lebih begitu sih. Itu klarifikasi dari Mas Belva dan juga permasalahan-permasalahan yang ada. Dan setelah gue cari tahu, ternyata ada startup lain atau platform lain yang menjadi mitranya kartu prakerja. Di sini ada 8 katanya. Yang pertama ada Tokopedia, ada Ruang Guru tadi dalam program skill akademinya,
mau belajar apa.com, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, Sisnaker, bahkan pemerintah sendiri juga ngeluarin platform sendiri ya. Menarik juga. Sejujurnya kalau menurut pendapat gue, kalau terpilihnya Ruang Guru menjadi salah satu platform untuk belajar secara online ya nggak salah juga. Karena harus diakuin Ruang Guru adalah salah satu rajanya di bidang ini. Mungkin yang bisa nyaingin dia adalah Zenius. Dan itu juga salah satu yang gue heran sih sejujurnya. Kenapa Zenius nggak ada ya? Nih. Padahal Zenius ini menurut gue juga salah satu platform yang udah sangat besar. Walaupun gue juga nggak tahu sih alasan terbesarnya apa. Mungkin karena Zenius cuma ngajarin mata pelajaran kayak sekolah gitu ya. Belum siap kayak skill akademinya Ruang Guru yang bisa nyediain mata pelajaran atau tutorial-tutorial yang unik-unik kayak gitu. Kayak gini kita lihat Zenius lebih ke banyak mata pelajaran sekolah sih. Mungkin juga itu salah satu alasannya. Tapi apapun alasannya menurut gue lebih enak kan kalau misalnya pemerintah dong yang bisa ngejelasin kenapa sih prosesnya seperti apa sih. Enggak misalnya karena udah menjadi makanan publik kayak gini, udah banyak yang tahu, udah menjadi masalah, Mas Belva udah banyak tekanan kanan kiri, akhirnya baru diklarifikasi. Itu kebiasaan pemerintah yang buruk banget gue lihat. Tapi kabar baiknya gue lihat ada 3 startup lain yang akan ikutan kartu prakerja. Ini berita di 20 April, berarti masih baru. Mungkin bisa jadi ada Zenius di sini. Kita nggak ada yang tahu kan maksudnya. Ya kita lihat aja. Jangan langsung bersuzon kayak gitu karena ini memang kan program masih baru. Jadi mungkin bisa jadi masih banyak yang perlu dipersiapkan dan diperbaiki tentunya. Nah, ini adalah versi dari pemerintah nih. Klarifikasinya pemerintah kayak apa sih? Tata cara rekrutmen mitra prakerjanya. Di sini gue mengutip yang berita yang dikasih Kompas. Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winantea Ruki. Jadi beliau ini intinya mengatakan kalau tidak ada penunjukan. Diklarifikasi tidak ada penunjukan. Jadi istilahnya nggak ada bilang-bilang kayak kita mau milih Ruang Guru sama Bukalapak aja atau sama Tokopedia aja. Nggak ada kayak gitu-gitu. Nah, dibilang ini kesepakatan bersama untuk bekerja sama, tapi bukan tender. Nah ini gue juga agak bingung sih sebenarnya. Kesepakatan bersama ini bentuknya kayak apa? Karena kalau bisa gue bilang, startup edu online di Indonesia itu pasti lebih dari 7 gitu. Dan kenapa hanya mereka-mereka aja yang terpilih? Kesepakatan bersama yang seperti apa? Harusnya bisa dijelaskan juga gitu kenapa misalnya Zenius tidak terpilih atau mungkin Zeniusnya menolak, kita nggak tahu. Jadinya kita memiliki persepsi-persepsi negatif aja karena nggak dijelaskan kesepakatan bersama sama siapa. Apakah pemerintah? Tapi pemerintah sama siapa? Apakah sama startup tertentu? Kalau sama startup tertentu doang tentunya bukan kesepakatan bersama dong, kesepakatan sepihak yang gue lihat. Jadi penjelasan dari pemerintah kayak nggak jelas lah. Harusnya dijelaskan misalnya dia sudah mengundang 20 calon mitra dari tempat belajar online dan akhirnya ditentukan hanya bisa 7 untuk sementara yang bisa menjadi mitra. Itu kan enak misalnya. Kita juga nggak bersuzon karena setahu gue pasti ada syarat-syarat tertentunya untuk menjadi mitra dong. Tapi entah kenapa yang gue heran selalu seperti ini penyebaran informasinya sekali lagi ngaco. Begitu udah terlambat baru diklarifikasi terlambat gitu. Selalu mengecewakan. Dan akhirnya berita yang baru muncul aja di hari ini gue buat video. Jadi akhirnya Belva, staf sus milenial Jokowi mengundurkan diri. Dia di sini mengasih tahu kalau dia ini mengundurkan diri dan disampaikan langsung ke presiden. Dan di sini dia menjamin proses verifikasi mitra itu sudah sesuai aturan yang berlaku, nggak ada yang namanya disebut konflik kepentingan sama sekali.
Dia mundur karena nggak ingin ada polemik yang menimbulkan persepsi sehingga akan membuat terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden. Kurang lebihnya seperti itu. Sejujurnya gue cukup salut sih dia mau mundur seperti ini. Padahal kan kalau kita boleh jujur, dia belum terbukti apapun. Ya, kalau berkaca sama politisi Indonesia, gua sih nggak pernah melihat ya ada politisi Indonesia yang secara jantan baru kesebut namanya atau melakukan kesalahan sedikit langsung mundur gitu. Padahal kalau kita lihat nih, di luar negeri udah banyak banget menteri-menteri atau jabatan-jabatan penting yang mundur gitu, hanya karena merasa gagal, belum terbukti. Kayak ini ada Li Chih-kung, Menteri Ekonomi Taiwan mengundurkan diri setelah kerusakan pabrik gas alam menyebabkan pemadaman listrik massal di Taiwan. Gila, padahal ini bukan kesalahan dia secara langsung, tapi dia bertanggung jawab. Sini juga lu juga bisa ngeliat yang lain contoh-contohnya. Dan ironinya gue nggak melihat ini di politisi Indonesia. Tampaknya harga diri mereka terlalu tinggi untuk mundur. Gue nggak tahu sih, mungkin bukan harga diri, tapi kepentingan mereka terlalu tinggi untuk mundur. Ya di sini gue sih cuma bisa bilang salut juga sama si Belva, Mas Belva, karena ya belum loh, sama sekali belum terbukti dia melakukan kesalahan. Ya hanya tendensinya lebih ke arah etika, tapi dia mau mundur sebelum dimundurkan, sebelum dipecat istilahnya. Dia gue cukup bisa bilang ya salut, keren aja. Seandainya semua politisi bisa begini, luar biasa. Buat yang belum tahu, jadi staf khusus ini gajinya sekitar 51 juta per bulan. Lumayan sih, tinggi juga. Gue juga ngerasa tinggi banget. Tapi dia kalau nggak salah memberikan gajinya 51 juta itu untuk ke orang lain. Gue lupa dalam bidang apa, gue belum meriset itu. Pokoknya intinya dia nggak ngambil gajinya sama sekali. Gue salut sih, walaupun menurut gue ya 51 juta kayaknya buat orang-orang atau staf khusus di sana nggak terlalu besar, nggak sebesar itu, karena mereka udah CEO hebat yang gue yakin gajinya ratusan. Belum lagi kalau misalnya perusahaannya nggak dapet untung kayak apa gitu, misalnya dia pasti kan dapat duit juga. Jadi mungkin bagi mereka 51 juta per bulan itu kecil sih, makanya si Mas Belva beranilah ngasih duit ke nggak diambil gajinya gitu. Makanya gue juga di sini agak bisa bilang ya mungkin agak sedih sih, karena buat gua di sini permasalahan terbesarnya adalah pemerintah yang nggak nyebarin informasi secara jelas dari dulu, penyakit lama yang nggak pernah sembuh. Padahal buat gua ruang guru ini adalah sesuatu yang udah hebat banget. Ngebuat startup dari nol sampai sebesar ruang guru bukan sesuatu yang gampang, mungkin berdarah-darah. Terlepas dari apapun kontroversial Mas Belva, kita harus akui kontribusi dia buat di Indonesia dengan memperkerjakan 4.000 karyawan, 300 guru, dan memiliki 15 juta pengguna. Berapa banyak orang-orang yang sudah teredukasi atau diberikan ilmu melalui platform Ruang Guru ini. Kita harus berani akui kontribusi Ruang Guru buat di Indonesia cukup besar. Apalagi untuk anak muda yang baru berumur 29 tahun, itu hebat dan patut diacungin jempol. Dan yang gue bikin sedih adalah yang tadi gue bilang, ya pemerintah penyebaran informasinya sangat-sangat lambat yang mengakibatkan orang-orang seperti Mas Belva menjadi begitu tertekan. Gue di sini nggak mendukung atau memuji Mas Belva benar 100%, enggak. Tapi gue melihat kesalahan terbesar di sini adalah penyebaran informasi yang ngaco, yang terlambat. Gue ngambil contoh aja di bidang yang lain, nggak tentang ini. Ada banyak keluhan, contohnya tentang pemerintah yang lambat nyebarin informasi ya. Dampak pemerintah menunda-nunda informasi soal sebaran virus corona. Di sini bisa lo baca lah. Tapi inti tergampangnya gue pengen ngasih contoh aja, misalnya orang yang positif corona.
Kenapa sih nggak dikasih tahu dari awal? Kalau misalnya Indonesia misalnya udah punya nih beberapa ODP atau PDP, tapi kita semua dikasih taunya hanya pada saat sudah positif. Apa sih yang ditakutkan? Apakah panic buying atau nilai saham yang bakalan anjlok gitu, misalnya sentimen pasar? Gue nggak tahu. Tapi buat gue itu semua nggak lebih penting dari keterbukaan informasi. Biar kita semua sama-sama lebih aware, sama-sama lebih peduli, sama-sama lebih ngingetin buat ke orang lain, oh jangan kayak gini, ini udah mulai nyata, udah mulai masuk ke Indonesia. Instead kita malah bilang belum ada di Indonesia, mau kayak apa? Iya memang belum ada yang terbukti positif, tapi gue yakin banyak PDP dan ODP yang harusnya udah kita wanti-wanti itu apa? Yang harusnya udah lebih kita bikin kita lebih hati-hati gitu loh terhadap sesuatu hal yang kayak gini. Dan ini yang gue lihat nggak ada di pemerintah, begitu lambat. Kita begitu lama taunya, kita taunya pas udah positif. Rasanya berjalan begitu cepat aja. Selain itu misalnya, dulu pertama kali sebaran daerahnya kita nggak dikasih tahu loh. Berapa banyak PDP di daerah mana, ODP daerah mana. Baru di akhir-akhir ini setahu gue baru dikasih tahu juga. Correct me if I'm wrong. Intinya gue pengen nunjukin pemerintah selalu bermasalah dalam penyebaran informasi. Kenapa sih? Apa sulitnya sih? Gue berpikir, apakah jangan-jangan karena lagi masalah COVID gini, pemerintah gak fokus nih sama masalah penyebaran informasi. Dan gue yakin banyak di antara lo yang akan teriak juga ke gue buat bilang, ya gak gitu juga lah woy. Emang orang pemerintah cuma 10 orang gitu. Orang pemerintah kan bisa ada puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu. Belum lagi dana APBN-nya yang ribuan triliun. Rasa-rasanya itu bukan alasan. Dan gue juga sebenarnya setuju sama perkataan itu. Ini harusnya bukan alasan pemerintah. Pemerintah harusnya bisa memberikan informasi secara jelas kepada rakyatnya tentang apa aja yang harusnya diketahui, bukan ditutup-tutupin. Walaupun pemerintah bilangnya nggak ada yang ditutup-tutupin, justru ini kan yang jadi permasalahan. Harusnya dia mengetahui deadlocknya di mana. Apakah memang proses planning pemberian informasinya ini nggak bagus lah gitu misalnya. Atau mungkin eksekusi di lapangannya juga ngaco. Atau jangan-jangan malah pemerintah yang memang gak pengen ngasih tahu ke publik. Cuma ya bohong-bohong aja buat ngasih tahu pemerintah itu support kok buat ngasih informasi. Tapi intinya kan harusnya ini harus dibedah masalahnya. Ini bukan masalah yang baru sekali. Ini udah masalah yang entah keberapa kali. Entah dari pemerintahan yang dulu sampai pemerintahan yang sekarang. Udah berganti-ganti, gini-gini aja masalahnya. Yang kayak gini yang gue justru kasihan sih jujur sama Mas Belva sih. Dia ini tentunya jadi banyak tekanan ya. Gue di sini nggak pengen bicara masalah etika. Oke lah, secara etika dia pasti salah atau bisa jadi salah karena dia lagi jadi orang dalam, tapi platform yang dia punya ada konflik kepentingan. Itu gue terima 100%. Tapi kita harus akuin juga ini belum ada pembuktian secara hukum kalau ruang guru ini benar-benar salah. Dalam artian dia tidak ada proses tender atau benar-benar cuma ditunjuk doang gitu. Ini gak ada juga. Ini belum ada pembuktian sama sekali. Dan ini pendapat pribadi gue aja. Jujurnya gue akan mengatasnamakan kepentingan Indonesia di atas etika. Gue sih gak ada masalah ruang guru terpilih walaupun Mas Belva ada di dalam. Kenapa? Karena ruang guru yang terbaik. Kita sayang banget kalau malah gak pakai ruang guru. Kita pakai startup yang masih kecil misalnya. Sedangkan ada yang udah berpengalaman selama beberapa tahun di bidang ini. Terus kita gak pakai cuma gara-gara Mas Belva ada di ruang lingkup presiden. Gue setuju kalau kayak gitu mending Mas Belva keluar. Alasannya karena ini demi bangsa Indonesia. Harusnya ruang guru bisa dimanfaatkan sama banyak rakyat Indonesia dong. Ya walaupun gue yakin banyak juga lo yang gak setuju sama gue, gak ada masalah. Ini gue cuma mengutarakan pendapat gue aja. Dan yang bikin gue sedih juga ya, kita kehilangan sosok Mas Belva di pemberi sarannya presiden.
Gue gak tahu seberapa besar sentimen negatif lo sama beliau, tapi gue yakin beliau adalah orang hebat. Buktinya dia bisa masuk universitas terkenal. Dia bisa membangun startup yang sampai sebesar ini, yang nyaris menjadi unicorn. Itu gak gampang. Dan gue jamin dia adalah salah satu yang terbaik di bidang reformasi pendidikan. Kita kehilangan sosok beliau sebagai pemberi saran. Gue pengen ngulang lagi sedikit. Intinya ya, menurut gue ini semua gara-gara pemerintah yang nyebar informasinya gak asik. Masa mau revolusi industri 4.0 tapi penyebar informasi aja begini. Malu. Ya anyway, show must go on. Gue berharap akan ada pengganti Mas Belva lainnya di staf khusus presiden. Mungkin di salah satu petinggi Zenius, Mas Sabda, bisa jadi. Karena beliau juga salah satu veteran di bidang ini, ide beliau pasti juga fresh. Apalagi Zenius kan sekarang belum terpilih nih menjadi mitra kerja. Tentunya gak akan ada konflik kepentingan atau rumor-rumor yang kayak gini. Atau siapapun lah, gak mesti beliau, gak mesti Mas Sabda. Siapapun gue harap bisa menjadi penggantinya Mas Belva. Karena kita memang butuh reformasi bidang pendidikan. Kayaknya itu dulu pendapat kali ini dari gue. Feel free buat benerin gue kalau ada yang salah atau mungkin ada yang perlu ditambahkan. Gue butuh pendapat lo biar gue juga lebih terbuka pikirannya. Sekian dari gue. Bye.